Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur bahwa pada hari ini, tanggal 18 April tahun 2013, GPPS Jemaat Palu genap berusia 39 tahun. Dan sehubungan dengan hari ulang tahun GPPS Palu yang ke-39, saya atas nama tim penggembalaan mengucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama tentu ucapan syukur kepada Tuhan atas perkenannya, kemurahan, pengasihan Tuhan yang telah menuntun gereja ini dalam menjalani panggilan pelayanannya selama 39 tahun. Berikut juga atas nama tim penggembalaan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang telah mendampingi kami melayani Tuhan, bahkan dari sejak awal gereja ini dirintis sampai kepada generasi-generasi berikutnya sampai kepada hari ini. Seluruh jemaat, terpuji nama Tuhan untuk kesetiaan saudara di dalam beribadah atau menjadi anggota jemaat di tempat ini dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalam gereja ini, di mana kita tahu bahwa GPPS Jemaat Palu tidak hanya sekedar mengumpulkan orang untuk berkebaktian, tetapi untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memperingati 39 tahun GPPS Jemaat Palu dalam ibadah syukur malam ini, ya memang semata-mata ibadah bagi jemaat Tuhan. Saya tidak akan menyampaikan khotbah, tetapi saya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan untuk disampaikan, akan menuntun, mengarahkan, merenungkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita laksanakan. Dan pada kesempatan ini, mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing sebagai pembacaan kita untuk mendasari perenungan kita pada hari ini. Nehemia pasal yang kedua. Ada beberapa tayangan, tidak banyak, untuk membawa kita dapat lebih mendalami apa yang menjadi perenungan kita, dan kiranya Roh Kudus berkarya lebih daripada itu bagi setiap pribadi di dalam merenungkan apa yang disampaikan. Nehemia pasal 2.
Sebelum kita baca, saya mengingatkan bahwa kitab Nehemia ini pernah saya anjurkan bagi seluruh jemaat untuk dibaca di rumah. Jadi dengan demikian tidak sulit bagi kita di dalam mengikutinya. Mari kita baca dan sambut firman Tuhan. Kita baca bergantian ayat 1 oleh kaum pria dan ayat 2 kaum wanita bergantian. Pasal 2. Karena ada satu ayat di situ yang diambil menjadi tema dari ulang tahun ke-39 ini. Ayat 1. Ya, kaum pria, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ya, tanyalah ia kepadaku, bagaimana kamu marah? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut satu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu atau lewat sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku atau mengawal. Ketika Sanballat orang Helm dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. 11. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diperuntukkan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebah ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali
lalu masuk melalui pintu lebah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Silakan, kaum laki-laki. Mana laki-laki? Halo laki-laki. Ulang 17. Berkatalah aku kepada mereka, ya. Ya. Ulang. Ya. Sama-sama aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Tema ini pernah menjadi tema pada 20 tahun yang lalu, ketika kita baru mendapatkan visi Allah untuk membangun gedung GPPS yang baru. Dan 20 tahun kemudian tema ini kembali bangkit atau hadir dan ada diperhadapkan kepada kita. Saya yakin jemaat yang sudah dari sejak dahulu sudah beribadah di tempat ini tahu persis bahwa tema ini 20 tahun yang lalu menjadi tema pada saat itu, menjadi pesan Tuhan untuk 1 tahun itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 2013 Tuhan memberikan kita satu pesan, biarlah rohmu menyala-nyala. Suatu pesan rohani, suatu kualitas rohani, satu pesan khusus bagi kita, karena jangankan roh kalau tidak menyala-nyala, jiwa yang merana itu juga dapat menghancurkan setiap pribadi di dalam kehidupannya. Orang yang dilanda dengan kesukaran ataupun juga kesedihan yang sangat mendalam, bahkan berita yang buruk saja itu mengganggu perasaan kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu segala keberadaan kita secara jiwani. Apalagi kalau roh itu bermasalah. Dan ketika saya mengatakan apalagi kalau roh itu bermasalah, saya yakin saudara pasti ingat bahwa itu sudah pernah dibahas dalam ibadah minggu. Dalam 2013 ini, karena setiap pesan Tuhan yang diberikan kepada kita tidak hanya slogan, tapi dari pihak kami sebagai hamba Tuhan harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan bagaimana mengkomunikasikannya kepada jemaat dan seluruh jemaat
untuk mereka mengerti dan memahami. Selanjutnya, bahagian daripada jemaat Tuhan sejauh mana meresponinya. Sejauh mana pemahaman yang sudah dimengerti itu diresponi sebagai suatu langkah tindakan iman. Saudara, sebelum kita kembalikan ayat-ayat yang sudah kita baca di dalam kehidupan kita pribadi dan keberadaan kita sebagai jemaat Tuhan di GPWS Palu ini, saya rindu saudara untuk sejenak dapat memahami dan mengetahui kenapa ini ayat ada. Atau apa yang terjadi pada Nehemia. Perhatikan. Di dalam Nehemia pasal 2 ayat 20, kita ambil ayat ini sebagai tema ulang tahun ke-39. Kami siap membangun. Mengapa? Sebab di dalam pesan Tuhan yang diberikan kepada kita, biarlah rohmu menyala-nyala, akan kita wujud nyatakan untuk sesuatu visi yang Allah berikan kepada kita yang belum terwujud selama 20 tahun. Kita tahu bahwa sekalipun kita ada di dalam ruangan tetapi tidak nyaman, tapi tentu di luar lebih tidak nyaman. Mungkin kita berkata, di sana lebih angin. Benar, tetapi lengkap dengan nyamuknya. Dalam arti kata, sudah bertahun-tahun belakangan ini kita tidak dapat beribadah bersama-sama ketika ada acara-acara khusus dengan jemaat ibadah malam, oleh karena ruangan tidak memungkinkan akan hal itu. Jadi saya dapat memaklumi dan tentu saja kita juga dapat memahami mengapa ketika ada acara bersama dan diadakan di gereja pasti tidak maksimal yang datang. Kenapa tidak maksimal? Karena ada yang di dalam, ada yang di luar. Sekaligus tidak adil, ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, saudara, jadi itu sebabnya tahun 2013 ini difokuskan kepada pembangunan. Membangun. Kita belum berbicara selesai membangun. Tetapi 2013 adalah suatu tekad yang harus kita lakukan, mulai membangun. Puji Tuhan untuk tidak ada amin. Ya. Nah, saudara, inilah yang menjadi latar belakang daripada Nehemia pada saat itu ketika diutus Tuhan. Ini latar belakang sejarahnya. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ibu kota kerajaan utara ialah Samaria. Dan dalam tahun 7022 sebelum Masehi, 722 sebelum Masehi, kota itu direbut oleh bangsa Asyur dan banyak rakyatnya dijadikan tawanan. Jadi paling tidak, walaupun di sini tidak diajar kitab-kitab, tetapi saudara perlu tahu. Sebab supaya saudara membayangkan Israel sekarang itu Israel yang mana. Berikut. Hal yang hampir sama terjadi juga terhadap kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Jadi Israel yang ada sekarang itu adalah Yehuda. Ya. Ketika Yerusalem, Yehuda,
ketika dengan ibu kota Yerusalem, Israel dengan ibu kota Samaria, ya, yaitu kerajaan utara. Ketika Yerusalem direbut oleh bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, perhatikan, karena tidak percuma ini saya harus bacakan. Dari sini kita bisa merenungkan itu Nehemia. Dalam tahun 539 sebelum Masehi, bangsa Babel sendiri dikalahkan oleh bangsa Persia. Dan Raja Persia mendorong sebahagian orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka. Ini mulai, ya. Kira-kira 50.000 orang kembali. Dan mulai tugas untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi kemudian mereka menjadi kecil hati dan hanya mampu membangun fondasinya saja. Berikut. Sejarah selanjutnya agak ruwet. Ketika rupanya kira-kira 16 tahun kemudian, Allah mengirimkan 2 orang nabi, Hagai dan Sakaria. Masih ingat apa yang pernah dipelajari di sini pada khotbah minggu tentang Hagai? Sudah tibakah saatnya kita mau membangun rumah Tuhan? Itu kata mereka. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah berpulang dan sudah membangun rumahnya masing-masing. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan ini, nanti baca di rumah kitab Hagai, karena sudah pernah dikhotbahkan itu. Nah, jadi Tuhan mengirim Hagai dan Sakaria untuk menggugah semangat rakyat. Rakyat sudah menempati rumah mereka masing-masing, tetapi mengabaikan pembangunan kembali rumah Tuhan. Sebagai akibatnya, pekerjaan pembangunan dimulai lagi dan kali ini rumah Tuhan dapat diselesaikan. Berikut. Dalam tahun 486 sebelum Masehi, serombongan lagi orang Yahudi kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Ezra. Ezra berusaha sebaik mungkin untuk membangun semangat bangsanya dan mengangkat moral serta kehidupan rohani mereka, tapi ia banyak menemui kekecewaan. Bisa kita baca di kitab Ezra. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 445 sebelum Masehi, Allah berbicara kepada seorang lain, yaitu Nehemia, dan menugaskannya untuk secara khusus menekuni pembangunan kembali tembok kota yang sudah hancur itu. Seperti yang sudah kita baca tadi. Siapa Nehemia? Ya, sebagai pengurus juru minuman raja. Apa itu juru minuman raja? Nehemia mencicipi lebih dahulu anggur yang akan disajikan kepada raja untuk membuktikan bahwa minuman itu tidak mengandung racun. Hanya orang yang paling dipercaya dapat menduduki posisi tertinggi dalam istana Raja Persia. Jadi kalau andai kata minuman itu ada racun, siapa dulu mati? Iya. Itu kedudukan yang tinggi tetapi beresiko. Itu. Banyak orang tidak dapat, ini beda dengan keadaan sekarang. Banyak orang tidak menyadari bahwa kedudukan makin tinggi kedudukan, makin beresiko, karena setiap jabatan yang kita jabat itu bukan suatu status diri, tetapi isinya tanggung jawab. Makin tinggi posisi, makin tinggi tanggung jawab. Sekaligus makin tinggi resiko. Tetapi apa yang kita temukan sekarang dalam dunia sekarang? Orang berlomba-lomba menempati jabatan yang lebih baik dan lebih tinggi, bahkan tertinggi, untuk menikmati kenyamanan dan kehormatannya sekaligus fasilitasnya. Jadi tidak heran kalau bangsa kita sekarang seperti ini. Ya. Baik,
Jadi ini kita mulai bisa merenungkan kondisi ini. Keberadaan kita juga lebih lanjut kita akan menemukan dari apa yang sudah kita baca tadi dengan keberadaan gereja Tuhan, khususnya bagi kita jemaat GPS Palu sebagai perenungan. Lanjut Nehemia. Namun demikian hati Nehemia lebih cenderung untuk melakukan tugas yang Allah bebankan kepadanya. Ia digambarkan sebagai seorang pengusaha yang hidupnya penuh diwarnai doa. Nehemia tidak melupakan bangsanya sendiri. Tadi kita sudah baca. Posisinya terhormat, beresiko tinggi, tetapi hatinya ada pada apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Dia ada di istana raja, dia melayani pribadi raja dan sangat bertanggung jawab atas apa yang menjadi minuman raja atau apa yang akan dicicipi dan dinikmati oleh raja. Tetapi walaupun dia berada di istana dan dia dekat dengan raja, hatinya kepada tembok Yerusalem. Itu sebabnya ketika satu hari seperti yang kita baca tadi, mukanya muram pada saat dia melayani raja. Raja bertanya dan dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena tidak boleh ada model yang seperti itu di dalam melayani raja. Itu pasti dibunuh. Saudara, saya yakin tidak beda dengan apa yang ada sekarang. Itu juga kita alami dalam hidup kita. Ya, kadang-kala juga kita alami dengan apa yang orang-orang yang kadang-kala ditegur, muka sudah lain. Ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah Nehemia punya hati. Hatinya ditempati oleh apa yang menjadi rancangan Allah. Apa yang menjadi visi Allah. Hatinya berada di tempat lain, yaitu bukan di istana, tetapi hatinya ada pada situasi kondisi real daripada keadaan Yerusalem. Bukan hanya bait Allah, tapi temboknya. Karena sekalipun bait Allah telah dikerjakan, akan tetapi kalau tidak dilindungi dengan tembok kota, itu sangat berbahaya. Saudara, hidup kita sebagai manusia lahiriah dengan segala realita yang ada dalam hidup kita, itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Tapi jangan lupa bahwa sebagai manusia lahiriah diperhadapkan dengan berbagai realita dari hidup kita secara manusia, pribadi, rumah tangga, karir, pekerjaan, kesehatan, dan segala hal. Jangan kita lupa, kita bukan hanya sekedar manusia lahiriah. Kita adalah orang percaya. Seharusnya tidak berbeda dengan Nehemia. Sekalipun punya posisi tertentu di dunia yang berbeda-beda keberadaan kita sesuai kondisi real yang ada, tapi kita adalah orang percaya. Sebagai orang percaya, kita tahu persis apa rancangan Allah bagi hidup kita, apa rancangan Allah bagi pekerjaannya di dunia, dan apa yang menjadi kepercayaan yang Allah berikan kepada kita dalam keberadaan kita masing-masing sebagai orang percaya. Pertanyaannya, adakah segala sesuatu
yang hubungannya dengan iman kita dan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sesuai bidang pelayanan yang kita ada di situ. Apakah itu ada juga di hati kita dan di pikiran kita? Nehemia, masalah bangsanya, masalah tembok Yerusalem yang roboh ada di hatinya, ada di pikirannya. Itu sebabnya mukanya murung. Itu memenuhi jiwa dan rohnya, tinggal badannya yang belum ke sana, belum ke Yerusalem, tetapi mempengaruhi jiwa dan pikiran, perasaannya, dan sekaligus hatinya. Inilah seharusnya keberadaan setiap orang percaya. Tidak hanya kita menggumuli atau tertekan oleh pergumulan-pergumulan sebagai manusia lahiriah dengan berbagai realita yang kita hadapi secara pribadi, entah di rumah tangga kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di usaha kita, dan lain sebagainya. Tetapi ada tugas-tugas rohani untuk kepentingan Allah di bumi ini yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita juga manusia rohani. Saudara masih ingat ketika penamatan SPP, kalau saya tidak salah, saya tayangkan ketika saya tayangkan klipan video dokumentasi dari satu desa seisinya berpindah kepercayaan. Mereka begitu militan. Kita tidak mau menanggapi secara positif karena itu hak mereka melakukan, mereka punya. Tetapi mari itu menjadi perenungan dan perenungan bagi kita. Tidak usah dulu bicara militansi, tetapi bagaimana hati kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana pemikiran kita terhadap apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Tugas yang sangat berat dan beresiko terganggu karena muka Nehemia muram. Dia tidak bisa menikmati dengan enjoy. Oleh karena ada tugas rohani, tugas Allah yang diberikan kepadanya, ia belum laksanakan. Saya ingin kita menghitung dengan angka. Visi yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempersiapkan lumbung, supaya ketika ada panen, sudah ada lumbung tersedia. 20 tahun lamanya belum terbangun. Dan ini memasuki tahun ke-21. Ketika berbagai perjalanan waktu yang sudah lewat ini, saya pernah mencanangkan, saya pernah bersabar dan coba menghibur hati dengan berkata, ya mungkin genap 40 tahun ulang tahun GPPS Palu baru pentabisan. Tapi setelah tahun ini mencapai 39 tahun. Saya bukan melemahkan iman saudara, tapi saya sendiri secara manusia kadang-kala harus sandar di kursi atau di tembok dan berkata, ketika kita keroyok tahun ini, dikeroyok pun untuk dengan tekad seperti Nehemia, bisakah selesai 1 tahun? Dan benar ulang tahun ke tahun depan, tahun yang ke-40,
Selesai. April 2014 GPPS Yamat Palu mentabiskan gedungnya yang baru. Mampukah? Kalau itu tidak mampu, kalau itu tidak dapat terlaksana, maka perenungan di hadapan hadirat Tuhan adalah apa yang kita bersama-sama semua kita ini, apa yang sudah, apa gerangan yang telah terjadi sehingga harus menunggu 22 tahun. Karena ini tahun ke-21, tahun depan 22. Apa gerangan? Apa gerangan? Apa gerangan yang salah? Apa gerangan yang menyebabkan mengapa jadi seperti itu? Harus menjadi perenungan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Nehemia. Kemudian kita tahu bahwa namun demikian, walaupun ia memiliki posisi tertinggi di dalam istana Raja Persia sebagai orang yang paling dipercaya, namun demikian hati Nehemia lebih cenderung untuk melakukan tugas yang Allah bebankan kepadanya. Ia digambarkan sebagai seorang pengusaha yang hidupnya penuh diwarnai doa. Nehemia tidak melupakan bangsanya sendiri. Ia bersedia meninggalkan kehidupan mewah dalam istana dan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali kota itu. Ketika pada akhirnya ia pergi ke Yerusalem, ia bertugas sebagai gubernur sipil dengan kuasa dari Raja Persia. Mari kita merenungkan. Saya tidak usah bacakan lagi. Tapi mari kita kembalikan pada diri kita. Apa yang akan kita jawab ketika atasan itu bertanya, mengapa muram mukamu? Apa gerangan? Kemudian diceritakan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Jadi apa yang engkau kehendaki aku lakukan? Saudara tahu? Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak memahami mengapa dia ada di situ. Mengapa dia jadi pengusaha? Mengapa dia jadi orang eksekutif atau sebagai pejabat pemerintahan? Mengapa ia menjadi seorang legislatif? Dan mengapa dia menjadi seorang yudikatif? Makanya orang yang tidak dapat memahami kenapa Tuhan mengangkat dia dan menempatkan kepada sesuatu yang namanya kewenangan, bahkan dekat dengan kewenangan. Tidak banyak orang yang menyadari, umat Tuhan banyak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya kalau Tuhan mengangkat dan menetapkan dia ada di situ, dia ada di situ diutus untuk kepentingan Allah di bumi. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita sudah jadi kayak Nehemia, so jadi gubernur. Ketika ditanya, dia langsung menyampaikan kepentingan Tuhan di situ. Apakah kita menyadari itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan tidak dipersiapkan dari sejak muda, dari sejak remaja. Ini tidak ditanamkan bahwa ketika Tuhan menetapkan dia ada di satu tempat, dia diutus untuk kepentingan Allah di bumi. Nehemia tidak.
Ketika ditanya, itulah jalan yang Tuhan buka untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, pekerjaannya di bumi. Dan dia sampaikan. Kalau kita sudah tidak ada dan berada pada tempat strategi yang Tuhan sudah tetapkan, kita tidak bisa buat apa-apa. Ketika kita sudah bangkrut, kalau kita pengusaha, baru mau berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kita sudah tidak bisa apa-apa, tinggal kerinduan. Saya tidak akan ulangi, tapi saya hanya ingatkan, pasti saudara masih ingat bagaimana saya menyaksikan seorang pengusaha yang ada di Kupang tempo dulu ketika tahun 72 saya menginjil ke sana. Setelah lenyap segala sesuatunya, baru dia berkata, oh kita orang tidak jalan kaki bro, kalau dulu saya taat kepada Tuhan, tidak bisa bikin apa-apa lagi, tidak punya apa-apa. Apa yang kita mau lakukan ketika tidak ada lagi yang berkilau? Makanya Tuhan katakan, makanya ada ayat yang berkata, jadilah bintang-bintang di dunia. Aneh kan? Bukan bintang di langit, bintang kan ada di langit. Kok dikatakan jadilah bintang-bintang di dunia, bukan dikatakan jadilah bintang-bintang di langit. Nah inilah. Di dunia ini kalau Tuhan sudah taruh kita di tempat yang ada bintang 1 ke bintang 2, kata bintang bukan hanya general, tetapi menunjukkan, oh ini sudah kualitas bintang. Ada banyak yang dapat kita lakukan. Ada banyak yang dapat kita lakukan untuk kepentingan Allah di bumi. Tetapi umat Tuhan tidak memahaminya. Nah saudara, Yeremia tidak seperti itu. Mari kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini perenungan kita. Ini pergumulan kita. Dan Tuhan memberikan kepercayaan apapun, Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Tuhan tidak hanya mengutus Nehemia untuk ada di situ, atau juga ditempatkan di situ, tapi Tuhan sudah melengkapi. Begitu juga ketika Tuhan memberikan kita sesuatu untuk dikerjakan, berbahagialah dan bersyukurlah, karena itu berarti Dia harus memberkati kita dulu, baru kita bisa melakukan apa yang akan kita kerjakan. Makanya sebuah gereja yang di dalamnya tidak ada proyek fisik, itu jemaat tidak akan lebih bertumbuh ekonominya. Hanya tetap mengharapkan bantuan orang. Begitu juga sebaliknya. Gereja yang di dalamnya tidak ada proyek-proyek rohani, maka jemaat juga keberadaan rohaninya memprihatinkan. Oleh karena tidak ada hal-hal lain selain daripada beribadah, kebaktian hari Minggu. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran gereja, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh gereja, tidak dilakukan oleh gereja Tuhan. Nah itu sebabnya kita sangat bersyukur atas segala apapun visi yang Tuhan berikan, baik hal-hal rohani maupun juga segala hal-hal yang berbentuk fisik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 39 tahun di dalam pergumulan, maka inilah profil daripada GPPS Jemaat Palu. Misioner, transformis, dan mandiri. Misioner berarti menjangkau setiap orang dengan Injil. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan diselamatkan. Itu sebabnya
mengapa ada 1 tambah 1 kali 1 dari sejak dahulu kala. Seiring perjalanan waktu, di dalam banyak pergumulan dan banyak pemulihan yang Tuhan adakan dalam berbagai hal, maka profil ini pun terbentuk di gereja ini. Kemudian menjadi berkat secara nasional bagi seluruh GPPS yang ada di negeri ini.